Assalamualaikum sobat semuanya, jumpa lagi di channel Hasanipits. Di video kali ini kita akan bahas pengetahuan dasar bagaimana cara memasukkan grafik atau diagram di dalam spreadsheet Excel. Nah, di sini kita akan bahas beberapa poin penting, yaitu yang pertama bagaimana memasukkan grafik di dalam spreadsheet. Kemudian bagaimana mengatur elemen-elemen yang ada di dalam grafik. Kemudian yang terakhir bagaimana mengubah desain atau tipe dari grafik. Oke, kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu, bagaimana cara memasukkan grafik. Nah, caranya sederhana saja. Di sini kita tinggal blok datanya seperti ini. Kemudian masuk ke tab insert, lalu di sini pada kelompok chart silahkan pilih tipe grafik yang kita inginkan. Di sini terdapat pilihan ada column, ada line chart, ada pie chart, ada di sini juga ada statistik chart dan lain-lain dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian di sini tersedia juga pilihan recommended chart atau grafik yang direkomendasikan. Jika kita pilih ini, maka akan muncul pilihan-pilihan yang direkomendasikan oleh Excel. Nah, jika tidak ada yang sesuai dengan keinginan, di sini kita bisa beralih ke tab berikutnya, yaitu pada all charts. Nah, semua yang ada di all charts ini pada dasarnya sama dengan yang ada di sini. Jadi, meskipun tool yang kita bisa gunakan untuk membuat grafik sangat banyak di Excel, tapi pada dasarnya intinya sama saja. Itu hanya pengulangan. Jika tidak ditemukan di sini, akan ditemukan di sini dan lain-lain. Oke. Nah, di sini juga bisa kita pilih beberapa pilihan grafik, ada line, pie, bar, area dan seterusnya. Dan setiap pilihan yang ada di sini akan terdapat sub pilihan yang lain. Oke. Dan setiap pilihan yang kita ambil di sini juga akan terdapat desainnya di bawah. Jadi kita tinggal pilih sesuai dengan selera atau sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di sini kita akan gunakan pada contoh ini adalah yang basic saja atau yang standar, yaitu yang kolom. Kita bisa pilih kolom, kemudian pilih yang ini, kemudian pilih yang ini. Oke. Nah, akan tampil di sini grafik yang standar. Oke, itu cara pertama. Nah, cara kedua kita bisa gunakan shortcut. Caranya sederhana juga. Di sini kita tinggal blok, kemudian tekan tombol Alt F1 pada keyboard. Maka secara otomatis di sini Excel menampilkan grafik standar dengan hanya menekan satu shortcut saja, yaitu Alt F1. Nah, jadi jika yang kita butuhkan hanya yang tipe standar, cukup gunakan shortcut Alt F1. Nah, berikutnya yang perlu diketahui di sini adalah saat sebuah objek grafik sudah ditampilkan di spreadsheet, maka otomatis akan muncul dua tab di sini pada ribbon. Ada chart design dan ada format. Oke. Pada chart design di sini terdapat semua pengaturan yang terkait dengan grafik ini, yaitu ada penambahan elemen, ada pengaturan layout, kemudian ada penggantian warna, ada pemilihan style di sini, kemudian ada pemilihan data di sini, tool untuk milih data. Oke. Kemudian di sini juga ada tool yang kita gunakan untuk mengganti jenis grafik. Nah, kemudian jika kita ingin menambahkan data pada grafik ini, misalnya di sini kita akan tambahkan data baru. Kita tampilkan di sini produk 2 misalnya. Kemudian datanya kita tambahkan dengan angka acak antara 100 sampai 300 misalnya. Ctrl Enter, kemudian ini kita ambil nilainya saja. Klik kanan, lepas di sini copy here as value only. Oke. Nah, untuk menambahkan data pada grafik ini, kita tinggal drag di sini pada bagian seriesnya seperti ini. Maka otomatis data baru akan dimasukkan pada grafik. Nah, itu cara yang pertama. Nah, cara yang lain bisa kita lakukan dengan cara seperti ini. Ini kita ganti. Kita masuk ke chart design, kemudian silakan pilih select data. Di sini pada bagian legend entries, pilih tombol add. Series name-nya, untuk series name-nya di sini kita bisa gunakan produk 2. Kemudian ini bisa kita hapus untuk values-nya, delete, dan kita pilih values-nya yang ini. Oke, hasilnya sama saja. Kita bisa klik OK di sini untuk menyelesaikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu bagaimana memodifikasi atau mengatur setiap elemen yang ada pada grafik. Nah, elemen yang ada pada grafik yang ada di sini yaitu ada grid-nya, kemudian di sini ada axis Y-nya, kemudian ada axis X-nya, dan kemudian ada grafiknya seperti ini.
Nah, jika kita pilih satu di sini, maka otomatis seisi kolom ini akan terseleksi seperti ini. Nah, jika kita klik sekali lagi, maka dia akan menyeleksi satu bagian saja. Oke, jika kita ingin menyeleksi bagian yang ini, tinggal pilih seperti ini. Nah, jika kita ingin mengganti setiap elemen atau mengubah setiap elemen yang ada di sini, kita cukup menekan plus yang ada di sini. Misalnya kita akan tambahkan chart title atau judul grafik. Nah, di sini kita bisa klik pada beri centang pada chart title. Kemudian di sini terdapat beberapa pilihan, bisa center dan bisa pop. Silahkan sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Oke, jadi di sini setiap pilihan yang ada di sini terdapat sub pilihan yang lain. Silahkan explore pada bagian ini. Nah, misalnya kita akan menambahkan axis title, misalnya, maka akan muncul axis title di sini. Dan jika kita ingin mengubah isinya, tinggal arahkan di sini mouse sampai seperti ini, tinggal blok dan ganti. Oke, Ctrl Z lagi. Nah, jika kita ingin menghilangkan, cukup klik di sini kemudian delete, atau bisa juga dengan menghilangkan tanda centang di sini. Oke. Nah, selanjutnya di sini terdapat pilihan chart style jika kita ingin mengganti style. Kemudian di sini jika kita ingin memfilter juga kita bisa lakukan di sini. Misalnya kita hanya ingin menampilkan bar yang khusus bulan Januari dan Februari, misalnya kita tinggal hilangkan centang pada select all lalu pilih Januari, Februari, kemudian apply. Maka hasilnya seperti ini. Oke. Apply lagi. Nah, di sini semua pemformatan yang terkait dengan elemen yang ada pada grafik ini bisa kita temukan pada bagian format pada ribbon. Nah, di sini kita bisa atur shape fill-nya, warnanya. Misalnya jika kita pilih satu untuk kolom produk, kita bisa pilih warna hijau misalnya. Kemudian untuk produk 2 bisa kita ganti dengan warna ungu misalnya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya, jika kita ingin mengganti warna tulisannya, kita cukup klik seperti ini, kemudian ganti warna tulisannya di sini. Oke, jadi semua pengaturan pemformatan dapat ditemukan di sini. Nah, selain itu, kita juga bisa menemukan cara pemformatan yang lain dengan mengklik kanan pada setiap area yang ada di sini, kemudian pilih format chart area. Atau bisa juga melalui format selection seperti ini. Maka akan muncul panel di sini. Oke, intinya sama saja. Semua yang ada di sini bisa juga ditemukan di sini. Oke, misalnya untuk pada bagian fill-nya, kita bisa lihat di sini pada bagian fill. Di sini juga ada fill. Kita bisa pilih fill di sini. Misalnya kita gunakan gradient fill, maka ditampilkan seperti ini. Jika kita ingin memformat bagian kotaknya seperti ini. Oke, Ctrl Z lagi. Jika kita ingin memformat pada bagian grafiknya, pada bagian barnya seperti ini, kita tinggal pilih gradient. Nah, seperti ini. Nah, untuk pengaturan gradien sendiri di sini bisa kita lihat ada banyak sekali pengaturan. Jadi tidak perlu saya jelaskan secara detail di sini. Silahkan explore sendiri jika ingin menggantinya. Oke, tapi saya akan jelaskan sedikit saja di sini. Untuk brightness, untuk mengatur kecerahannya, untuk transparansinya dan posisinya tinggal diatur sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini misalnya kita bisa ganti setiap warnanya pada bagian gradasinya di sini dengan mengklik pada bagian ini, kemudian ganti seperti ini. Oke, misalnya pada bagian ini kita ganti dengan yang lain, maka hasilnya seperti ini. Oke, dan seterusnya. Silahkan explore sendiri pada bagian ini. Kemudian di sini pada bagian effects kita bisa atur. Jika kita ingin menambahkan efek pada setiap elemen yang ada di sini, misalnya efek shadow, bayangan, ada efek glow, pendaran, dan ada soft edge dan seterusnya dan seterusnya. Oke, dan semua ini bisa juga ditemukan di sini. Silahkan atur sendiri sesuai dengan selera. Oke. Kemudian di sini terdapat series option. Silahkan atur sendiri di sini. Yang penting untuk diketahui di sini adalah bahwa semua pengaturan untuk elemen-elemen yang ada di sini bisa ditemukan pada pemformatan. Oke. Nah, bagaimana menambahkan label misalnya di atas? Maka kita bisa pilih di sini data labels. Seperti ini. Untuk data label sendiri bisa kita tempatkan di mana saja di sini, di center, di inside and, dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Jika ingin opsi lebih banyak lagi, pilih more option. Maka akan muncul opsi-opsi yang lain. Misalnya jika kita pilih ini, height-nya berapa, kemudian ada alignment-nya di sini, pengaturan alignment atau perataannya kita bisa atur di sini. Oke.
Kemudian ada text option di sini, text option. Nah, pada text option di sini kita bisa atur setiap pilihan di sini, silahkan cek, kemudian lihat sendiri perubahan-perubahan yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya, bagaimana cara mengganti style dari grafik? Maka kita tinggal pilih seperti ini. Kemudian masuk ke chart design, kemudian pilih change chart type. Oke. Kemudian di sini tinggal pilih mau pakai yang line, mau pakai pie, bar atau yang lain-lain. Oke, silahkan pilih sesuai dengan kebutuhan. Misalnya untuk kolom, kemudian kita pilih 3D, maka kita bisa pilih pada bagian 3D di sini, kemudian kita bisa pilih sesuai dengan keinginan. Misalnya pakai yang ini. Klik OK, maka hasilnya akan ditampilkan seperti ini. Oke. Nah, jika kita ingin hasil dari grafik ini ditampilkan pada sheet tersendiri atau sheet khusus di sini, kita bisa gunakan move chart di sini. Move chart, kemudian kita tentukan pada bagian new sheet. Oke. Kita ganti namanya di sini dengan grafik misalnya. Lalu klik OK. Maka dia akan ditempatkan di sheet khusus seperti ini. Oke. Oke, saya kira untuk pengetahuan dasar mengenai grafik kita cukupkan sampai di situ. Selebihnya untuk pengaturan-pengaturan lain, detail-detail yang lain silahkan eksplorasi sendiri. Yang penting untuk diketahui itu adalah bagaimana memasukkan grafik, kemudian bagaimana mengatur setiap elemen yang ada pada grafik, kemudian bagaimana mengganti style dari grafik. Itu saja saya kira pengetahuan dasar yang perlu diketahui. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau masukan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Bagi sobat sekalian yang baru mampir di channel ini atau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.